Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Melalui video singkat ini, marilah kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara untuk boleh mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari Efesus pada pasal pertama, ayat 13 dan ayat 14 dikatakan demikian. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang janjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saya sangat tertarik dengan kata meterai untuk dua ayat ini. Dengan demikian, judul renungan kita adalah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, pada zaman dahulu, ketika penulisan surat ini, bahkan sampai pada masa kini, sering sekali meterai itu dipergunakan untuk sebuah surat menyurat yang sangat penting. Dan kalau pada zaman dahulu lebih daripada bentuk surat, meterai itu selalu memiliki pengertian yang lebih penting daripada sejenis surat. Karena meterai selalu menyatakan bahwa transaksi sudah selesai. Artinya, tatkala kita disebut bahwa kita telah dimeteraikan, berarti transaksi tentang pembelian, tentang pembayaran akan hidup kita telah selesai. Dibayarkan di dalam Kristus Tuhan. Transaksi akan penebusan kita telah terselesaikan dengan darah, dengan pengorbanan Tuhan kita, Yesus Kristus. Meterai juga dibubuhkan sebagai tanda milik. Siapa yang memiliki barang tertentu, maka selalu ada meterai di dalam surat menyurat tentang hak pemilikinya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sama juga kalau kita membaca 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, bahwa kita telah menjadi milik kepunyaan Tuhan. Itu berarti bahwa kita telah dimeteraikan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dan untuk milik kepunyaannya berarti ada suatu jaminan di dalamnya. Ada suatu perlindungan di dalamnya. Itulah sebabnya pada ayat 14 juga diikuti dengan kata jaminan. Karena dikatakan di sana, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian sampai kita memperoleh seluruhnya. Penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Jadi meterai juga berarti sebuah jaminan. Dan jaminan tentunya pada akhirnya bermuara kepada kepemilikan, perlindungan yang dimana Tuhan telah memiliki kita dan melindungi kita untuk selama-lamanya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita juga menggali tentang sejarah, tentang meterai di dalam perjanjian baru, terutama tentang kubur Yesus. Kalau kita membaca Matius 27 ayat 62 sampai 66, kita akan menemukan bahwa di sana, di kubur itu ada suatu meterai. Dan Yesus sendiri juga mengatakan kata-kata terakhir dalam salib ketika dia berkata, sudah selesai, berarti transaksi sudah selesai. Meterai pada orang Roma, suatu pengertian tentang perlindungan. Sebagaimana kubur Yesus dimeteraikan, berarti kubur itu dilindungi dan tidak boleh diganggu oleh siapapun. Nah, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, dengan demikian, ketika kita dikatakan bahwa dimeteraikan di dalam Roh Kudus, berarti kita dilindungi oleh Allah. Di dalam Roh Kudus yang melindungi kita setiap saat. Saudara-saudara, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan, bahwa kita ternyata milik Tuhan, dilindungi dan juga dikuasai oleh Tuhan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.